kalau misalnya aku selalu kalau orang nanya gimana cara bagi waktu, gimana bisa kerja, bisa kegiatan, cuman tetap ada ngurusin anak ya, karena pertama-tama yang aku urusin selalu anak gitu. Jadi untungnya aku dapat orang-orang yang ngerti gitu, kayak Kak nggak apa-apa ya bentar ya aku nganterin dulu, karena momen-momen sama anak kayak waktu ya kadang Tania bisa ngertiin, kadang dia bisa ya udah nanti bunda jemput aja. Tadi kayak dia udah kayak berkaca-kaca maunya bunda yang anterin. Oke, kalau kayak gitu aku langsung minta izin bentar, cepet-cepet anterin dulu, terus baru aku langsung balik latihan lagi gitu. Ya namanya anak pasti deket lah ya gitu ya. Kalau misalnya aku lagi sempat pasti aku anterin, jemput gitu. Jadi ya sepinter-pinternya kita gimana caranya ngabisin waktu sama anak lah. Namanya anak-anak ya, semua anak-anak pasti ada masa rewelnya gitu ya. Dan apalagi anak-anak aku tuh umurnya tiga-tiganya tuh bedanya lumayan jauh-jauh. Jadi cara kita untuk menanganinya masing-masing tuh beda-beda gitu. Jadi kalau Mami Nia lebih kayak dia tuh senang kalau misalnya aku ada quality time sama dia. Nia, yuk kita nonton bareng yuk. Walaupun nanti dia nonton bentar, tadi dia nulis-nulis di sebelah atau apa gitu. Kalau Cici emang suka nonton, jadi kalau diajakin nonton sampai selesai gitu. Kalau Onyo juga suka nonton gitu. Jadi ya ternyata karakter anak-anak tuh beda-beda. Jadi aku kayak quality time sama anak-anak juga beda-beda gitu caranya. Kayak Mami Nia ini dia udah selesai sekolah, aku bisa jemput. Kadang kalau emang dia nggak ada kegiatan lagi, ayo kita bareng-bareng jemput Cici gitu. Nanti pas Cici pulang sekolah ajak jalan-jalan bentar, makan atau ajak beli snack. Walaupun snacknya aku bilang ke supermarket misalnya cuma boleh pilih 3 atau 5 snack. Nanti mereka udah mikir tuh mau milih yang mana ya gitu. Pokoknya tapi mereka milih sebatas yang aku kasih gitu. Nah terus kalau misalnya emang Onya udah pulang lagi, biasanya aku udah sampai rumah jemput Cici, Onya baru pulang sekolah, habis sejaman kemudian ntar mereka quality time berenang kalau misalnya mereka lagi nggak ada kegiatan. Tapi kalau ada kegiatan ya mereka ya sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Rada bingung soalnya kenapa dia tiba-tiba minta dia panggil Mami sampai sekarang, dan aku juga masih nggak ngerti kenapa dia maunya dipanggil Mami, bener-bener nggak ngerti. Jadi kayak kenapa Mami gitu, iya maunya Mami nih ya. Tapi emang kayak rumpi Mami Nia ya kadang ya. Tapi dia tuh lucu kalau misalnya dia emang udah kenal dia ngomong. Tapi kalau dia enggak tuh dia ngeliatin dulu. Tapi kalau dia udah nyaman dia akan ngobrol. Cerewet gitu. Lupa aku bener. Oh karena ini Wendy adik aku gitu kan, dia dipanggil sama Baby Ella kan Mami. Terus dia bilang ini panggil juga Mami Nia gitu. Tapi maksudnya kan bisa Bunda Nia gitu ya, enggak, dia pilihnya Mami. Lagi ngebeo, jadi lagi masa-masa takut kan kita, aduh ngakak banget sih gue gitu kan ya kadang ya. Terus dia tiba-tiba ngomong ngakak deh, hah kayak gitu langsung kayak kita nggak boleh ngomong sembarangan banget nih. Padahal untung maksudnya aku emang sangat, kalau misalnya anak-anak tuh antara tontonan atau apapun aku perhatiin banget gitu. Mereka nonton TV juga kayak jarang-jarang, kayak mungkin pagi-pagi kunci rambut mereka mau dengerin lagu atau nonton apa gitu aku kasih. Terus kalau pegang gadget juga aku jamin gitu, kayak misalnya cuman sehari 20 menit gitu paling lama, itu aja dibagi-bagi beberapa kali misalnya. Dan mereka biasanya kalaupun mau pegang gadget atau apa, mereka telepon aku dulu kalau aku lagi nggak ada di rumah, pasti minta izin dulu gitu. Jadi ya karena menurut aku mereka masih banyak mainan-mainan lain yang masih mereka bisa mainin gitu loh. Jadi ya kayak dulu kita kecil juga mainnya sama alam, main petak umpet lah, main lompat tali lah gitu. Jadi pengen mereka menikmati sih, karena nanti kalau udah gede juga udah riuh sendiri ya kan. Jadi kalau Mami Nia mungkin dia lucunya nanti kalau misalnya kita lagi syuting nih, aduh nanti kalau Mami Nia keluar banyak yang panggil Mami Nia, tapi dia kurang fans. Dia mungkin ngerti fans, tapi dia tahu fans gitu, orang yang manggil dia, tapi dia tuh nggak ngerti spesifikasi yang benar-benar kayak fans itu tuh apa gitu kan. Ya namanya masih kecil kan, cuman dia tahu itu orang yang suka sama dia gitu. Jadi dia fans itu adalah orang yang suka sama dia, yang suka manggilin dia, yang suka kasih dia kadang barang atau apa gitu kan, suka ada kiriman gitu. Jadi yang dia tahu ya itu gitu. Jadi ya kalau senyum ada orang yang ngajakin foto gimana gitu ya.
Jadi ya dia udah ngerti sebenarnya privilege itu, cuman aku selalu bilang gini ya, jadi seorang anak artis dan kalian pun terkenal itu ada privilege-nya, tapi ada ininya juga, pusingnya juga, karena ya apa yang kalian lakukan itu bisa menjadi contoh juga buat orang lain gitu. Jadi ya ya semoga bisa memberikan contoh yang baik gitu aja. Sekolah, sekarang lagi sekolah juga, jadi ya sekolah mereka kan lebih lama lagi kan gitu. Jadi kalau Maminia sekarang juga udah sekolah, jadi akhirnya bundanya ada sedikit waktu buat bisa belajar sesuatu yang baru. Latihan ini gitu, lihat latihannya juga pagi-pagi sebelum mereka pulang. Nanti ini mereka pulang aku udah gak bisa latihan nih. Kalau misalnya aku latihan pada saat mereka ada, wah ini udah jalan-jalan di sini nih. Ntar bunda, ntar apa gitu. Jadi ya aku selalu nyempetin waktu kalau misalnya emang benar-benar mau, ini bukan dibilang me time juga sih, kayak ada kegiatan apapun gitu yang butuh aku fokus banget, biasanya aku lakuin ketika emang mencari waktu yang anak-anak lagi ada kegiatan juga atau lagi jam sekolah mereka. Jadi sebenarnya itu udah dilempar berkali-kali, udah dibenerin juga gitu. Jadi ya kebetulan kan emang di situ selain ada taman belajar, ada deket situ juga ada kita kemarin itu bangun musola juga gitu. Jadi ya maunya sedikit-sedikit diisi, kayak awal-awal pasti udah kita kasih bolang, kita kasih kipas, meja, semua perlengkapan gitu, kayak perintilan-perintilan. Ya namanya aku kan juga emak-emak ya, suka banget gitu kalau misalnya perintilan anak-anak kayak mainan atau ada buku-buku atau apapun tuh pasti dikasih ke situ gitu. Maksudnya ya gimana sih, kalau anak-anak kan pasti ngeliat kayak gitu suka gitu ya. Aku berpikirnya kayak ya aku punya anak lebih banyak lagi aja gitu, dan itu kipas sudah dipasang bisa hilang, bolamnya bisa hilang, terus sampai bolong gitu, kayak atapnya rada bolong gitu ya. Bolongnya bukan karena ini ya hujan banjir, tadi dibolongin gitu loh sama orang. Aku pas ke situ lagi aku kaget gitu, maksudnya kenapa kok bisa kayak gini, iya dibobol. Terus akhirnya aku benerin dong, kalau misalnya ada kayak gitu pasti kita benerin, tapi setiap kali kita benerin dipecahin lagi gitu. Jadi kayak rada kaget sama bingung sih, dan takutnya anak-anaknya kenapa-napa, karena kan di situ kan masih anak-anak ya, namanya juga PAUD gitu ya, jadi masih anak-anak, takut kan kalau misalnya kesafetian anak-anak gimana gitu. Aku udah mikir tadinya apa kita perlu pakai yang plastik atau kayak gimana kan, tapi tetap aja mau pakai apapun kalau dilemparin juga tetap rusak gitu. Tadinya kaca supaya ada ventilasinya, supaya emang ini udaranya lebih segar gitu. Jadi ya takut sih, lebih takut anak-anak kenapa-napa, karena kalau misalnya emang dia kejadiannya malam terus pada saat masuk orang nggak tahu, anak-anak main masuk gitu aja masih ada serpihan pecahan atau apa gimana gitu loh. Dan kalau misalnya kemarin kan ada pada saat anak-anak lagi belajar dilempar, jadi kayak safety-nya kasihan gitu loh. Dan sedangkan ini kan maksudnya bukan hal yang bingung kenapa bisa ngelakuin kayak gitu. Banget gitu ya. Iya gitu loh. Aku sih kalau misalnya peringatan keras atau kayak gimana, itu tindakan yang kayak gitu lebih ke ayah ya gitu. Kalau aku lebih kayak mikirin anaknya gimana ya, sedih gitu. Sekarang lagi mikirin mau bikinin baju seragamnya mereka. Aku tuh emang suka ngedadanin gitu loh, kayak ya gimana sih, kayak punya anak gitu. Jadi kan suka gitu, tapi ya sedihnya ketika aku memposisikan diri jadi orang tuanya yang sekolah di PAUD aku, maksudnya di taman belajar aku, safety-nya mereka gimana. Jadi kan mereka kayak was-was gitu takutnya gitu, dan itu kan masih kecil, takut traumanya juga gitu. Jadi aku lebih sedih sama mikirin kayak gitu sih. Dan ini kan fasilitas umum yang kita siapkan untuk bisa dipakai bersama sebenarnya gitu. Dan disoknya bukan cuma sekali, mungkin kalau sekali kita mikirnya nggak sengaja, ini berkali-kali gitu. Jadi aku sampai udah nggak bisa positive thinking, ini tuh kenapa gitu. Jadi kayak kan orangnya rada kayak enggak kali, yang itu nggak sengaja kali, maksudnya selalu kayak gitu. Tapi ini udah nggak ada alasan yang aku bisa cari di otak aku gitu, kayak nggak diterima logis gitu ya.
Iya kayak berkali-kali mah ini udah sengaja kali ya yang gitu, jadi kayak sedih sih. So far sih yang aku lihat sih rumah aku ya, maksudnya taman belajar aku gitu. Jadi kalau yang lain aku belum nanya, dan itu posisinya juga bukan yang di tengah jalan yang kemungkinan kalau orang lewat kena batu-batu pecah atau apa, enggak gitu. Jadi rada di pinggir gitu. Jadi ya udah. Ayah sedih gak sih Kak? Ya pasti ayah sedih lah gitu. Maksudnya ini kita bukan ngomongin nominal atau kerugian kayak gimana ya, tidak. Kita lebih mikirin safety dan kayak ini kan tempat yang kita buat emang buat anak-anak, buat orang-orang di sana. Kemarin itu yang pas pandemi sempat mereka pakai buat apa sih, belajar setelah mereka PAUD kan sorenya ada kayak iya mereka mau pakai lagi tetap kita bisa kasih, kayak mereka mau belajar Al-Quran atau apa gitu tetap dibuka aja kelasnya atau kayak gimana gitu. Jadi ya itu benar-benar kalau bisa difungsikan ya silakan difungsikan dengan baik, tinggal bilang koordinasi sama orang yang ngejaga di situ gitu, pasti semuanya dikasih gitu. Tapi sayang banget kalau misalnya fasilitas yang dikasih dirusak, dan yang paling sedihnya adalah takutnya anak-anak yang di situ tuh pada saat belajar trauma gitu atau kenapa-napa. Aku cuma takutnya trauma, dan kalau mereka kenapa-napa kan juga kayak kenapa, sedih juga sih gitu. Ya aku udah nggak tahu, pokoknya ya aku hanya berharap semoga kalau misalnya ini memang sudah semuanya dibenerin lagi atau apa ya, bisa menjadi lebih safety lagi buat anak-anak di sana gitu, dan bisa dipergunakan dengan baik. Rumah baru sebenarnya deket banget dari sini, nggak sampai 10 menit. Iya, nggak sampai 10 menit dari sini, deket banget. Itu sebenarnya kalau jujur itu tuh tanahnya udah beli lama sebenarnya, udah beli lama. Cuman pada saat mau pindah situ kemarin itu berpikir, aku kan sempat mau pindah ke Singapura, jadi nggak jadi dibangun rumahnya. Jadi aku berpikir mau pindah ke Singapura kan waktu itu sempat, dan ternyata udah ada cerita berkata lain, ada Onyo juga, akhirnya tetap stay di sini gitu. Dan mencari rumah yang cocok, maksudnya setiap orang punya rumah beda-beda ya, kebutuhannya beda-beda. Kalau kebutuhan aku tuh mau anak-anak, kalau di rumah yang sekarang ini kamar Tania kan gabung, kamar Onyo sendiri gitu. Jadi kan nanti kan pada saat udah besar, walaupun sekarang misalnya anak-anak masih tidur sama aku gitu, tapi kan pada saat mereka besar nanti kan mereka butuh tempat masing-masing gitu menurut aku. Jadi pengen mereka punya kamar sendiri-sendiri. Tapi kalau rumah yang ini direnov atau di apapun, kayak kalau renov itu kan nggak dari awal yang aku mau bentuknya gitu, dan aku punya impian kayak pengen rumahnya tuh rapi gitu. Jadi akhirnya setelah mencari banyak rumah keliling, waktu itu sempat ngelihat banyak rumah, akhirnya memutuskan untuk bangun sendiri gitu. Jadi akhirnya tanah itu dibangun, dan kebetulan papi aku juga yang bangun gitu. Karena menurut papi kayak papi kan kontraktor, pengen bangun yang baik juga, yang bagus gitu buat cucunya ya. Kesenangan sendiri dari inilah nenek sama kakek biasanya kayak gitu kan, gitu sama cucunya, betul. Jadi ya kalau yang dibangun rumah ini ya masih simpel aja rumahnya, tapi yang nyaman juga, karena ternyata aku baru tahu, maksudnya kayak asisten gitu, mereka tuh pada suka ini kan, mereka kita udah kasih ada tempat tinggal juga, terus udah kayak gitu mereka juga ada yang pulang juga kan, tapi mereka suka ngumpul, aku bilang kan ada rumah yang ini kan emang kita kasih mereka tinggal gitu, enggak di sini aja. Dan aku baru tahu kan maksudnya gitu. Jadi ya maunya bikin rumah yang akhirnya nanti yang nyaman buat asisten juga, buat kita tinggal juga, buat kalau saudara dateng. Terus ada bikin musola kecil juga misalnya buat orang-orang, karena kan di rumah mayoritas kebanyakan yang muslim gitu. Jadi aku supaya mereka lebih gampang ibadahnya. Terus kayak walaupun toilet ya, toiletnya mereka gitu, itu polling istilahnya.
lebih suka toilet jongkok atau toilet duduk gitu. Aku tanya langsung sama mereka, jadi kayak mereka yang pilih karena kan posisinya itu emang bagian area mereka gitu, jadi lebih maunya kayak gimana, jadi lebih benar-benar bikin mereka juga nyaman tinggalnya. Ya aku lebih mikir gini sih, kayak jadi saling memiliki gitu loh, jadi kayak mereka juga merasa ini mereka yang milih, mereka juga merasa mereka memiliki gitu, jadi ya ini emang area mereka, mereka lebih menjaga area mereka lagi. Kayak aku tahu ya kadang mereka suka nongkrong, oh ya berarti meja makannya digedein lagi gitu, jadi berpikir ya buat mereka nyaman juga. Jadi ya kayak anak-anak juga mereka pilih warna kamar sendiri, cat sendiri, karena aku rasa mereka udah mulai gede ya, jadi mereka udah punya pilihan masing-masing gitu. Jadi ya kalau area luar semuanya aku yang milih udah, karena kan posisinya udah desain rumah ya gitu ya. Nah kalau kamar mereka udah mereka pilih masing-masing. Masing-masing punya impian kamarnya masing-masing soalnya, dan aku mengerti banget gitu, karena aku tuh dari dulu suka banget interior desain. Jadi aku kayak waktu aku dulu kayak sekolah di luar gitu ya, aku ngekos juga, aku sampai cat tembok kosan aku sendiri gitu. Jadi aku cat sendiri, bener-bener aku pengen warnanya begini, itu aku cat sendiri gitu. Aku inget banget dulu aku pengen warnanya pink sama hijau muda gitu, jadi aku cat sendiri, aku garisin sendiri, belajar sendiri gitu gimana cara ngecat gitu. Jadi setelah pada saat mau bangun rumah, aku rasa anak-anak juga punya impian kamarnya sendiri-sendiri, jadi ya biarkan ya mereka mewujudkan impian mereka gitu. Kalau Onyo maunya warnanya biru, masih tetap biru. Kalau Mami Nia terakhir itu dia suka warna hijau, tapi tiba-tiba dia kemarin bilang dia suka warna hijau sama ungu. Iya, dia hijau sama ungu atau gimana nih? Hijau sama ungu atau hijau sama biru sih? Tadinya hijau sama biru gitu, tiba-tiba dia bilang hijau sama ungu karena sisinya suka ungu sama kuning. Nah cuman Onyo nggak mau ada bathtub gitu, jadi toilet masing-masing juga ini nggak mau ada bathtub gitu, karena dia ada di kamar mandi tuh kalau Onyo takut gitu, jadi kadang kalau mandi pun dia kayak minta tolong asisten tungguin di luar gitu karena dia takut gitu. Nah kalau Cici sama Tania kan ya mereka suka berendam gitu, cewek lah ya, jadi mereka mau ada bathtub. Oke, karena mau ada bathtub jadi aku akhirnya mikir mereka tuh toiletnya connecting supaya jatah toilet mereka kan ini sampai, aku tuh orangnya aku mau semuanya adil, jadi besar kamar apa ukuran tuh semuanya sama, dan kebetulan emang pas bagian Onyo emang dia dapatnya emang spesial lebih gede gitu, jadi ya aku ngejelasin pun gitu loh, jadi ya nggak mau nutupin dari anak-anak atau apa, jadi kasih tahu iya karena Onyo yang sebelah sini Cici sama Nia harus nyambung toiletnya, jadi Onyo spesial emang dapetnya emang lebih besar gitu, dan kalau Cici sama Tania toiletnya aku gabung akhirnya supaya bathtub bisa dapet dan lebih besar gitu toiletnya, karena dua digabung jadi satu kan, jadi kan ya udah gitu. Aduh berapa kamar ya, aku nggak tahu berapa kamar. Iya masalahnya gini, anaknya udah 3, kamar aku udah 1, tuh udah 4 tuh, udah kamar inti aja udah 4, belum kamar tamu 2 gitu, kamar tamu yang keluarga sama yang kalau misalnya ada orang-orang yang menginap gitu kayak kenta, jejen apa gitu ya kan, disiapin juga, terus belum ruangan-ruangan kamar-kamar asisten gitu, jadi ya maunya dibaginya dengan rapi gitu. Ya kalau misalnya itu bisa membuat jadi inspirasi ya bersyukur, cuman kalau misalnya ya menurut kita masih banyak belajar di kehidupan ini, masih banyak banget belajar dan masih banyak banget yang harus kita perjuangkan lah gitu. Jadi ya kalau misalnya emang ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dicontoh dengan baik, terima kasih banget. Tapi kalau misalnya yang menurut kalian tidak bisa kalian contoh, tolong jangan dicontoh gitu aja. Jadi kalau misalnya orang bertanya tentang sakit, kok lu sakit masih kerja gitu kan, selalu orang bertanya kayak gitu. Cuman aku sama ayah itu dua-duanya itu sesuai dengan pantauan dokter. Jadi kalau orang bilang aku
kok sakit masih banyak makannya, terserah gitu. Aku udah tanya sama dokter dari pertama kali aku tahu aku sakit, aku langsung nanya sama dokter, pantangan aku apa dokter, apakah ada pantangan makanan? Tidak. Apakah ada pantangan perawatan? Aku bilang kayak gitu, maksudnya takut apa aja, pantangan apa aja dok yang aku nggak boleh, ini apa nggak boleh kena sinar matahari, apa nggak boleh kebentur atau apa. Aku tanya semua secara detailnya, dan begitu pula juga ayah gitu. Jadi kita tanya, tapi kebetulan emang pada saat di bagian aku nggak ada pantangan makanan atau kayak gimana. Yang dokter harus bilang adalah yang penting bahagia gitu, karena segala sesuatu kalau misalnya kita depresi, kita sedih, itu akan lebih menggerogoti kita lagi gitu. Apalagi kan aku posisinya di batang otak ya. Jadi ya menurut aku udah bukan saatnya aku atau ayah mencari ini kenapa kita bisa sakit. Kita mencari gimana caranya kita ya udah survive. Toh kita sakit nggak sakit tetap harus ngejalanin hidup kan gitu. Jadi ya toh kita sakit atau nggak sakit kita tetap harus butuh pemasukan juga kan, butuh aktivitas, butuh kerja juga. Dan apalagi aku sama ayah tuh orangnya tipikalnya yang nggak bisa tuh diem gitu. Jadi ya ayah tetap kerja, aku pun tetap kerja, tapi semuanya tetap dengan pantauan dokter gitu. Dan kerja bukan berarti kita capek-capekan atau kayak gimana, enggak, sebatasnya gitu, semampunya badan. Dan aku pun tetap memprioritaskan anak-anak aku gitu. Jadi ya anak, suami, baru kerja gitu. Jadi ya prioritas, kalau suami mungkin suami kerja dulu tenang, anak udah ini, kita udah ada bagiannya masing-masing gitu. Cuman ya sebisa mungkin kalau kita ada waktu luang, quality time, kita ngabisin bareng. Walaupun dengan simpel kita cuma nggak kemana-mana, cuma nonton di atas barengan, ngobrol, makan, itu udah quality time banget buat kita gitu. Jadi menurut kita quality time tuh nggak harus kayak keluar negeri atau kayak gimana, enggak gitu. Justru kayak diem, kayak akhir tahun nih orang udah pada nanya mau liburan kemana, sampai bingung karena posisinya kita tiap kali keluar negeri pun jam pergantian tahun orang kan nggak ada acara atau apa, anak kan udah pada tidur, kita ngapain di hotel doang ujung-ujungnya. Oh enak banget, aku bawa bekal pasti bawa rendang aku gitu kan, makan ye gitu ya, makan tidur itu di kamar hotel. Jadi kayak sebenarnya nggak ada esensi kita di luar negeri. Kita ini pernah sekali doang, kita ingat banget ngerayain, akhirnya mencobalah. Ya udah waktu itu inget banget di Dubai, jadi mencoba makan keluar di apa New Year dinner gitu lah ya. Itu dari sore kita udah harus di situ sampai ngantri, susah banget masuknya karena ditutup lah apalah. Inget banget waktu itu masih ada Thalia, baru Thalia karena Tania masih kandungan, Onyo masih belum gitu ya. Jadi kayak Thalia 3, 2, 1 Happy New Year, tidur lah. Ya, terus udah kayak gitu mau keluarnya susah, ada juga kita jam 3-an subuh baru bisa keluar gitu. Jadi kayak gitu, tipe kalau kita kayak bukan kayak gini, kita dengan kayak ngabisin waktu di villa, main kayak kalau di rumah sendiri kan kayak kita bisa kayak oh ya sorenya kita tidur dulu, malamnya kita main kembang api atau apa gitu. Lebih quality time kayak gitu kita lebih dapet sih. Sedih pasti, bingung pasti gitu, campur aduk, tapi udah nggak mikirin ya udah deh siapa atau kayak gimana gitu. Jadi lebih mikirin ya udah kita harus kayak gimana gitu, menjaga safety-nya harus kayak gimana nih, tindakan selanjutnya harus kayak gimana nih. Dan ya pasti orang berbuat kayak gitu kan maunya psikis kita ganggu atau kayak gimana. Kita lebih kayak emang dari dulu sebelum ada kejadian kayak gini pun aku selalu kayak berapa lama sekali kita ngobrol sama psikolog kita gitu, anak-anak pun gitu, karena aku mau tahu karakter anak-anak kayak gimana, perkembangan anak-anak kayak gimana. Aku bukan orang tipe yang kayak mau nebak-nebak jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begini, enggak. Jadi aku mau anak-anak ya berkembang sesuai dengan ya ini kemauan orang tua, sebisanya orang tua membuat kayak gitu. Jadi ya mereka pun nyaman sekali ngobrol sama psikolognya mereka sendiri gitu. Jadi mereka ada teman curhat, maksudnya aku yang memberikan ke arah yang positif gitu. Kadang kan kalau kita curhat sama temen yang ada dikompor-komporin, kalau nggak dibocorin ke orang ya kan gitu. Jadi ya aku mau mereka mendapatkan arahan yang sesuai dan nggak yang kayak jangan-jangan nggak pasti gitu. Jadi ya begitu. Jadi itu namanya
gimana sih, kalau orang nanya gimana sih cara memanfaatkan waktu gitu bisa ngumpul sama keluarga, ya mungkin manfaatin waktu kita gini, kayak aku pagi emang udah riwah sama bekal, dan kebetulan ada Tania yang sekolahnya jamnya beda sama Thalia, jadi akhirnya Thalia dianterin sama ayahnya gitu. Dan kalau Onyo memang dia tungguin kan sama ada asistennya dia, dan emang dia oh ya udah Onyo pergi sendiri aja gitu. Jadi ya kalaupun bisa lagi ada waktunya bisa gitu, Cici juga mau anterin Onyo gitu. Jadi ya ini quality time bareng-bareng gitu. Jadi pada saat di perjalanan juga ada quality time lagi. Ayah bisa ngobrol sama Cici, dan kalau lagi ayah sempat nganterin Nia, itu quality time pada saat ayah sama Nia gitu. Dan kalau emang lagi bisa break atau lagi nggak ada syuting, kita bisa ngumpul bareng ya ngumpul gitu. Ini sih namanya membagi-bagi job desk. Jangan sampai ya kalau emang aku lagi ada syuting, ayah lagi ada syuting pagi, benar-benar gak bisa ada mami papi aku, ada adik aku gitu. Biasanya sih lebih ke keluarga. Didoain aja deh, semoga segala sesuatunya bisa baik-baik ya. Pokoknya yang niat jahat dijauhkan, yang niat baik semuanya tolong bantuin doa gitu aja, amin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.